Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya CGP Angkatan 6 dari SD Negeri 1 Mantang Slimeng, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Nah, di sini Bu Lia, Baik. saya akan melakukan supervisi akademik kepada Bu Lia sebagai sampel dari SD Negeri 1 Mantang Slimeng di sini ya, sebagai guru. Nah, sebelum saya memulai observasinya, coba Bu Lia memperkenalkan diri Bu Lia dulu. Saya silakan. Nama saya Lia Fatma. Saya bekerja di SD Negeri 1 Mantang Slimeng. Kebetulan tahun ajaran ini saya dipercayakan untuk menjadi wali kelas 6. Kelas 6, kelas tinggi ya Bu Lia. Ya. Baik. Nah, Bu Lia, di sini saya dan kawan-kawan diberikan tugas oleh program guru penggerak untuk melakukan observasi ya. Observasi ada 3 tahapan yang akan kami lakukan di sini. Yang pertama tahapan pra observasi, kegiatan sebelum pembelajaran nanti di kelas. Kemudian observasi, yaitu kegiatan yang saya melihat Ibu Lia mengajar di kelas. Dan yang terakhir itu kegiatan pasca observasi, kegiatan yang setelah Bu Lia melakukan mengajar, kita akan berjumpa lagi, melakukan tanya jawab lagi, bagaimana perkembangan dan tindak lanjut yang kedepannya seperti itu. Nah, di sini Bu Lia kita sama-sama belajar, jadi tidak perlu tegang, tidak perlu cemas atau khawatir lah, tidak ada penilaian lah, penilaian Bu Lia ini ngajarnya kayak gini, kurang baik atau bagaimana, itu tidak ada. Makanya tujuan kita di sini, kita sama-sama belajar, mencari pengalaman-pengalaman, bagaimana kita ini mencari kelemahan kita dalam kita mengajari, mencari kelemahan sehingga kelemahan ini bisa kita tutup menjadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, itu tujuan kita. Kalau nanti dari saya tidak temu jalan keluarnya, kita cari sama-sama mencari jalan dari melalui searching ya, searching internet. Sekarang itu media pembelajaran itu di internet banyak. Jadi dari situ kita bisa mencarilah pengalaman kita nanti ke depannya, seperti itu ya. Nah, baik, di pembelajaran kita ini yang di pra observasi ya. Coba Bu Lia jelaskan kira-kira apa tujuan materi yang ingin Bu Lia sampaikan kepada anak-anak di kelas nanti. Baik, Pak. Di sini saya mengambil materi tentang contoh-contoh reklame. Salah satunya yaitu embalase. Di sini embalase artinya yaitu jenis reklame yang terdapat pada kemasan produk yang diperdagangkan. Jadi si anak ini sebelum membeli sesuatu yang mereka butuhkan dan mereka gunakan, jadi mereka melihat dulu komposisinya, tanggal expirednya. Jadi mereka tahu apa isi produk tersebut sebelum mereka entah itu memakannya atau menggunakannya. Berarti materi Ibu tadi Ibu ambil itu tentang ambalase. Berarti itu materinya sangat bagus Bu. Ya. Karena kan anak-anak apalagi anak SD ya, belum banyak mengetahui tentang komposisi yang ada di dalam produk itu. Apa yang terkandung. Maka di materi inilah kita gunakan materi ini, kita ajar kepada anak-anak. Maka ya kita sebagai guru yang muda ini berupaya bagaimana caranya mencari media-media pelajaran yang menarik nanti. Ya Pak, benar Ya. sekali. Karena di sini pada saat saya mengajarkan, saya membawa produknya langsung, jadi Ya. menarik sama anak-anak gitu. Itu tujuan mereka kan udah melihat gambar ya, mereka suka. Kalau mereka sudah suka, nanti mereka keinginan untuk membaca itu, ya seperti itu ya. Dengan bungkusan yang menarik itu mereka pasti ingin membacanya. Iya, seperti itu. Baik. Dari materi yang Bu Lia ambil tadi kan menarik nih. Coba Bu Lia sebutkan langkah-langkahnya, bagaimana Bu Lia langkah-langkah di dalam kelas memberikan pelajaran kepada anak-anak. Baik Pak, di sini sebelum saya masuk ke kelas, pastinya saya mempersiapkan RPP Pak ya. Langkah-langkahnya yaitu ada kegiatan pendahuluan. Biasanya itu seperti mengucapkan salam, mengecek absen, serta mengecek kondisi kelas. Kita di situ melihat apakah anak-anak didik kita ini udah siap menerima pembelajaran dari kita. Terus ada juga yang namanya kegiatan inti, yaitu eksplorasi. Di sini saya menjelaskan materi tentang tadi ya embalase itu. Ya. Nah, tentu di
di dalam proses pembelajaran Bulia tadi dari apa tadi judulnya langkah-langkah yang Bulia berikan ini, tentu di dalam kelas itu ada masalah-masalah permasalahan yang timbul pada anak. Kemudian coba Bulia, adakah masalah itu yang bisa Bulia sampaikan kepada saya, apa yang kendala yang terjadi pada anak dari kegiatan proses pembelajaran yang Bulia berikan itu nanti? Permasalahannya itu cuma satu, Pak. Mereka terkadang masih malu untuk mempresentasikan hasil kerja mereka itu di depan kelas. Mungkin masih takut mungkin Pak ya untuk berdiri di depan kelas itu sendiri. Belum ada keyakinan diri ya, masih seperti itu nggak pede gitu kita bilang Pak ya. Iya. Sama juga kita pun udah besar kadang-kadang untuk pertama-tama kita suruh takut kita. Tapi masih kalau sudah sering-sering kita terbiasa, kita melakukan, anak ini sering kita suruh maju, memaparkan suatu masalah, jadi anak ini sudah tidak takut lagi nanti ke depannya. Kuncinya Allah bisa karena biasa. Ya betul. Baik. Tentu di dalam permasalahan ibu ini, Bulia yang hadapi ini, tentu ada langkah-langkah atau strategi yang mampu Bulia ciptakan, itu kan Bulia buat agar anak-anak ini bisa terkendali lah, bisa terjalan dengan baik apa yang harapan yang ibu lakukan nanti, seperti itu. Baik, di sini di dalam pembelajaran ini strategi yang saya gunakan yaitu berupa diskusi kelompok Pak. Jadi di sini saya membentuk 3 kelompok. Kebetulan siswa di kelas saya tidak begitu ramai Pak ya, sekitar 22 anak. Jadi saya membentuk 3 kelompok. Kelompok pertama itu kelompok yang mampu memaparkan hasil diskusinya secara lisan. Dan gitu kelompok yang kedua yaitu memaparkan hasil diskusi mereka dengan membuat embalase, membuat gambar produknya di kertas itu. Terus yang ketiga yaitu memaparkan hasil diskusi mereka dengan membawa teks. Jadi mungkin apa yang mereka diskusikan mereka tulis, kemudian mereka bacakan di depan kelas. Berarti sejenis pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Iya, berarti Bulia tadi melakukan pembelajaran itu melalui pelajaran visual, audio visual dan kinestik, yaitu anak-anak nanti dari Bulia sampai tadi ada mendengarkan video. Ada, nanti saya ada membuat video gitu Pak. Memaparkan video gitu ya. Berarti situ juga nanti anak-anak membuat suatu iklan. Ada iklan juga. Ada. Di sini kan ceritanya tentang embalase. Jadi mereka membuat iklan, misalnya entah gambar makanan gitu di buku gitu, nanti mereka kreasikan hasil mereka itu, dan itu mereka paparkan di depan kelas. Ya. Berarti yang memapar itu yang bagaimana Bu? Di sini kan kelompoknya tadi ada 3 Pak. Kan tadi kelompok yang kedua ya memaparkan dengan menggunakan embalase. Mereka membuat membuat gambar-gambar iklan itu. Jadi ketika mereka tampil ke depan ada gambar yang ditunjukkan kepada teman-teman yang lain. Oh iya. Berarti tadi yang satu kelompok anak ini membuat gambar, terus mereka memaparkan kepada kawan-kawan yang lain gitu ya. Seperti itu. Karena yang satu lagi tadi mengaparkan secara lisan. Berarti anak-anak yang sudah paham tentang materi tadi, anak ini bisa langsung ya menjelaskan kepada yang lain ya, tanpa melihat gambar gitu ya. Tapi kalau anak yang kira-kira takut, yang kurang pede, jadi mereka cukup melihat gambar, membaca seperti itu ya. Oh tadi cuma melihat gambar aja, satu lagi ya. Yang satu lagi cuma membaca teks dari ambalase itu, seperti itu. Baik. Nah, untuk mewujudkan ketercapaian ibu ini dalam proses pembelajaran di kelas, gitu kan, khususnya di kelas 6 berapa? Kelas 6B. Apa tanggung jawab ibu yang harus ibu lakukan seperti itu kepada anak-anak ini untuk menambah wawasan ibu lah untuk proses pembelajaran itu biar lebih baik lagi seperti itu. Baik Pak. Di sini untuk menambah wawasan saya sendiri sering
browsing Pak ya, kita browsing di internet, Mm-mm. di YouTube kan itu kan banyak sekali Ya, materi-materi pembelajarannya. jelas, ya, ya. Terus saya juga berdiskusi dengan atasan saya Pak. Mm-mm. Jadi mungkin di sini pun saya baru masih kan. Ya, Jadi ya. saya berdiskusi dengan pimpinan saya. Mm-mm. Dan yang paling membuat motivasi saya di sini, di sekolah saya ada CGP Pak, CGP angkatan 6 itu. Di situ saya selalu kayak mana ya, merasa termotivasi melihat Bapak itu. Jadi saya ingin banyak belajar dari Bapak itu. Jadi cukup menengok mukanya aja sudah membangun ya kan. Yang penting intinya gini Nggak. Pak, saya ingin harus bisa seperti Bapak itu gitu. Oh iya, iya. Atau mungkin lebih baik lagi. Jadi kan melihat dia tuh pergi dari jauh sana, dari rumah jauh, dari nyebrang sungai, berapa sungai dia lewat, lelahnya tidak dipikirkan, tapi untuk memotivasi guru-guru ya kan. Ya. Dari segi itu dia yang jauh saja bersemangat, Bisa. apalagi aku yang dekat sini ya rumahnya cuma 5 meter lah kita bilang, menyia-nyiakan waktu seperti itu ya. Betul, baik sekali itu. Itu merupakan tanpa dia mengajak aja sudah motivasi sebenarnya itu. Iya Pak. Baik. Wah, ini perbincangan kita di praobservasi ini sangat menarik Bu. Jadi saya nih penasaran kali, Apa itu? saya ini pengen kali masuk di kelas melihat ibu mengajar, apalagi materinya itu materi menarik. Boleh. Anak-anak nih pasti banyak kali bertanya-tanya, ini kayak mana kayak gitu seperti itu kan. Iya. Wah, bisa ibu jadwalkan kapan tuh bisa saya masuk ke kelas melihat ibu mengajar. Baik Pak, kalau hari ini hari Rabu ya. Ya. Gimana kalau besok Pak? Besok. Kebetulan besok jam saya full di kelas, jadi tidak ada terganggu sama pelajaran lain. Baik. Besok saya sesuaikan jadwal saya. Saya sempatkanlah melihat ibu. Ibu dari jam berapa itu besok Bu? Dari setengah Full. 8 full, dari setengah 8 sampai jam 12.40 saya ada di kelas. Baik. Insya Allah saya akan melakukan observasi kepada ibu sesuai dengan jadwal yang ibu berikan. Semoga nanti ke depannya ketika ibu menyampaikan materi kepada anak-anak berjalan dengan lancar, tidak ada terjadi kendala-kendala yang tidak kita inginkan. Semoga berhasil Bu, sukses terus. Semoga lewat program guru penggerak Amin. Terima waktu kasih. pengumuman wawancara nanti. Amin. Alhamdulillah, semoga ke depan ada penyemangat yang kepada guru-guru lain untuk bertambah semangat untuk memerdekakan anak-anak kita seperti itu ya. Baik, terima kasih kepada Bulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Lutfi, tolong pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim.
belajar tentang embalase. Sebelum kita belajar embalase, minggu lalu kita udah belajar tentang reklame, jenis-jenis reklame. Ada yang tahu jenis reklame? Yuna, coba. Oke, berarti ada 4 jenis reklame. Reklame berdasarkan pengadaan, reklame berdasarkan media pemasangan, reklame berdasarkan tempat pemasangan, terus reklame berdasarkan sifat. Nah, sekarang sebelum kita belajar tentang embalase, Ibu mempunyai tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan kemasan produk dan penjelasan dulu, peserta didik mampu menjelaskan apa yang dimaksud embalase dan bagian-bagiannya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok dan pengamatan kemasan produk, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri embalase dengan benar. Dan yang ketiga, melalui penugasan, peserta didik mampu membuat embalase secara tepat. Dan ada satu lagi tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran ini, anak-anak ini ketika membeli sesuatu baik itu makanan, mobil yang ingin digunakan, harus membaca dulu bungkusannya. Tujuannya itu apa? Kegunaannya itu apa? Baik kamu kesehatan kita, misalnya makanan, ada zat pemakaiannya enggak? Atau apa lagi? Warnanya? Paham? Siap kan? Pelajaran? SBDP. Oke. SBDP hari ini kita belajar tentang embalase. Sebelum kita belajar embalase, minggu lalu kita udah belajar tentang reklame, jenis-jenis reklame. Ada yang tahu jenis reklame? Yuna, coba. Oke, berarti ada 4 jenis reklame. Reklame berdasarkan pengadaan, reklame berdasarkan media pemasangan, reklame berdasarkan tempat pemasangan, terus reklame berdasarkan sifat. Nah, sekarang sebelum kita belajar tentang embalase, Ibu mempunyai tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan kemasan produk dan penjelasan dulu, peserta didik mampu menjelaskan apa yang dimaksud embalase dan bagian-bagiannya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok dan pengamatan kemasan produk, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri embalase dengan benar. Dan yang ketiga, melalui penugasan, peserta didik mampu membuat embalase secara tepat. Dan ada satu lagi tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran ini, anak-anak ini ketika membeli sesuatu baik itu makanan, mobil yang ingin digunakan, harus membaca dulu bungkusannya. Tujuannya itu apa? Kegunaannya itu apa? Baik kamu kesehatan kita, misalnya makanan, ada zat pemakaiannya enggak? Atau apa lagi? Warnanya? Paham? Siap kan? Ibu punya video tentang embalase. Coba perhatikan ya. Embalase, bungkusannya. Menarik nggak bungkusannya? Apa yang menarik? Gambarnya apa ini? Gambarnya, warnanya kan menarik kan? Ini yang namanya embalase, jenis reklame yang terdapat pada kemasan produk. Ya kan? Apa tujuan dari embalase ini? Yang ini caranya? Untuk melindungi produk, terus untuk menarik perhatian konsumen, terus memberikan informasi. Nah, ini embalase tadi ada bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan apa bagiannya? Mana bawah, terus nama produknya mana? Terus ada gambar jagung, terus ada apa ini? Rasa jagung apa ini? Jagung bakar, berarti ada varian rasanya. Terus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Lia? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Lia, kita sini kan sudah melakukan kegiatan Supervisi Akademi ya. Jadi kemarin ada 3 tahap yang kita lakukan. Tahap pertama kemarin tahap pra-observasi. Kita sudah berbincang-bincang membahas tentang apa yang Bu Lia lakukan, strategi apa yang Bu lakukan di kelas. Kemarin sudah kita laksanakan. Kemudian juga di hari berikutnya kita sudah melakukan kegiatan observasi. Nah, saya melihat Bu Lia mengajar di kelas, bagaimana Bu Lia memberikan pembelajaran kepada anak-anak tadi Bu Lia, seperti itu ya. Kemudian Bu Lia, kita sudah masuki tahap yang ketiga nih, tahap pasca observasi. Nah, tahap setelah saya melakukan observasi di kelas, ini yang tahap yang berikutnya ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Lia ketika saya sudah melakukan kegiatan observasi di kelas kemarin? Alhamdulillah saya merasa sangat senang dan saya juga merasa termotivasi dengan adanya kegiatan supervisi tersebut, sehingga pembelajaran di kemudian hari akan lebih maksimal dan lebih efektif terhadap anak-anak, dan saya juga dapat meningkatkan berbagai strategi pembelajaran di kelas. Berarti dengan adanya kegiatan observasi baik itu oleh guru senior ataupun dari kepala sekolah atau rekan sejawat memberikan motivasi kepada Bu Lia ya. Baik, di dalam pembelajaran yang telah Ibu Lia lakukan, apa saja yang telah Ibu lakukan atau kompetensi baik bagi siswa atau bagi Bu Lia itu bagaimana kompetensinya? Baik, di sini kompetensi yang telah berlangsung dalam pembelajaran yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Pak. Di sini siswa mampu bertanggung jawab dari segi sikap sosial mereka, dan mereka mampu bekerja sama dengan kelompoknya, serta bernalar kritis. Mereka mampu mempertahankan pendapat mereka, serta mereka sudah berani tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Tapi kompetensi yang tercapai yang Bu Lia berikan itu memberikan semangat pada anak tuh ya, untuk aktif seperti itu ya. Adakah hal yang perlu diperbaiki atau dipertahankan dalam pengembangan strategi Ibu ini? Baik, mungkin yang dipertahankan yaitu dalam penggunaan media pembelajaran yang interaktif. Jadi di sini dengan adanya media pembelajaran dapat memancing kreativitas anak, serta menjadikan anak ini sebagai pemimpin pembelajaran di kelasnya. Serta kekurangannya yaitu masih ada beberapa siswa yang pasif, mereka masih malu-malu untuk mengeluarkan pendapatnya di depan teman-temannya. Banyak cara yang bisa kita lakukan ya Bu ya, sebagai guru untuk memberikan keaktifan anak ini. Model-model pengajaran yang menarik itu dapat memberikan keaktifan kepada anak. Dan selain itu juga nanti Bu Lia waktu kegiatan belajar itu hendaknya menguasai kelas. Jadi anak-anak tidak terlalu bermain-main dengan kawan lain seperti itu ya. Nah, untuk memancing keaktifan anak, apa sih yang Bu Lia lakukan? Mungkin strateginya yang lebih seperti itu. Baik, untuk kedepannya saya akan menggunakan strategi based learning. Jadi di sini anak masing-masing mempresentasikan hasil kerja mereka untuk melatih keaktifan mereka berbicara di depan kelas. Jadi yang tadinya ada beberapa anak yang masih pasif, saya melakukan pendekatan persuasif, itu pendekatan secara pribadi. Saya ajak mereka ngobrol, kenapa, saya kasih motivasi untuk mereka untuk lebih aktif di kelas. Seperti itu ya. Berarti apa tadi? Ulang lagi sedikit kurang. Memberikan apa? Memberi motivasi, dorongan semangat kepada anak-anak supaya lebih aktif. Motivasi itu suatu hal yang penting ya. Seperti itu ya. Untuk hal yang Ibu kembangkan tadi, ada yang perlu dikembangkan dalam segi strategi. Mungkin bagaimana strategi yang digunakan dalam pembelajaran seperti itu. Baik, sebelumnya saya telah menggunakan strategi discovery learning. Di sini anak-anak sudah mampu memecahkan masalah mereka, dan insya Allah kedepannya ada banyak strategi-strategi lagi yang akan saya gunakan di dalam materi selanjutnya.
apa saja pengembangan kompetensi yang ingin Bulia tingkatkan lagi dalam pembelajaran nanti? Baik, di sini yang ingin saya kembangkan lagi yaitu sesuai dengan profil keluarga Pancasila, yaitu bernalar kritis. Jadi mereka mampu mempertahankan pendapat mereka, serta mereka sudah berani mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Tentu dalam pencapaian kegiatan belajar Bulia nanti itu kan perlu suatu bimbingan atau hal-hal orang-orang yang terdekat untuk membantu Bulia. Mungkin bisa Ibu Lia sampaikan kepada saya siapa yang bisa membantu Bulia ke depannya seperti itu. Baik, di sini saya sangat mendapat dukungan dari kepala sekolah, dari teman-teman sejawat, dan dari rekan TGP seperti Bapak Iman. Setiap harinya dengan kegiatan-kegiatan Bapak memberi motivasi untuk saya untuk terus lebih baik lagi. Mungkin ke sekian saja Bulia. Saya lihat dari kemarin observasi Bulia lakukan sudah baik. Mungkin saya berharap kedepannya nanti Bulia dapat lebih meningkatkan lagi motivasinya untuk memberikan belajar kepada anak, sehingga dapat memberikan perubahan-perubahan yang kedepannya kepada sekolah kita ya, gitu ya. Sekian, terima kasih Bulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.